Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang, Abian Base. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua saat ini merasakan sukacita yang luar biasa yang boleh kita rasakan atas penyertaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita dapat terbangun di pagi hari yang indah ini untuk dapat menghirup napas yang indah di pagi yang cerah ini, dan kembali dapat melakukan segala pekerjaan aktivitas pelayanan kita. Dan sebelum itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan itu semua, marilah kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan akan perintah Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh terbangun di pagi hari yang indah ini untuk menikmati hari-hari yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan akan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebelum itu ya Bapa, berkati kami sehingga apa yang boleh kami renungkan bersama dapat menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari perkataan hamba-Mu itu semua adalah seturut akan kehendak-Mu saja. Berkati kami ya Bapa, kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, hari Senin tanggal 8 September 2025, diambil dari dua bacaan menurut puji dan janji. Bacaan pertama diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kemudian dilanjut dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 yang demikian firman Tuhan. Buah roh ialah kasih, kegembiraan, kedamaian sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini saya mengambil tema kasih setia yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ada saatnya di mana kita merasa lemah, ada saat di mana mungkin kita merasa tertekan, atau bahkan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Atau bahkan dalam keadaan seperti itu kita berpikir dan berkata bahwa apakah Tuhan benar-benar peduli dengan saya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan tidak hanya menjaga kita di masa sulit, tetapi Dia mengubahkan kita, mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Dalam bacaan kita yang pertama, memperlihatkan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul dan harus bersembunyi di dalam gua. Daud menganalogikan atau menggambarkan musuhnya seperti seekor singa dengan gigi yang tajam dan lidah yang melukai. Keadaannya itu benar-benar sangat sulit Bapak Ibu Saudara, baik secara fisik, mental maupun batin dari Daud. Namun Daud tetap berkata bahwa Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ia percaya bahwa di tengah kegelapan pun Tuhan pasti hadir dan menopang dia. Begitu juga dengan bacaan kita yang kedua, yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang sedang mengalami kebingungan yang begitu luar biasa. Ada orang-orang yang memaksa mereka untuk kembali mengikut hukum Taurat pada saat itu, padahal mereka sudah merdeka di dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa hidup yang dipimpin roh tidak diukur dari aturan yang lahiriah,
tetapi dari buah yang terlihat dalam hidup sehari-hari. Buah roh itu adalah kasih, buah roh itu adalah sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ini bukan hasil usaha kita semata, Bapak Ibu Saudara, tetapi karya daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kedua bacaan ini, kita dapat melihat bahwa Daud yang di dalam kegelapan tetap mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan pada jemaat Galatia di tengah-tengah kebingungan, itu diajak untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan dapat mengubah setiap hidup manusia. Dan kita juga belajar bahwa Tuhan tidak pernah menghancurkan yang rapuh. Sebaliknya Ia menopang dan membentuk kita dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang berada di dalam posisi yang dirasakan oleh Daud, yang terjepit oleh masalah hidup, yang tertekan oleh karena pekerjaan, tertekan oleh hubungan yang rusak, ataupun yang lainnya. Atau mungkin seperti jemaat di Galatia yang bingung oleh banyak tuntutan hidup. Kita merasa lemah, bahkan hampir patah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Ia menopang kita di masa-masa yang sangat sulit yang boleh kita rasakan. Dan lebih dari itu, Ia mau mengubahkan kita. Saat menghadapi orang yang menyakiti, kita belajar untuk mengampuni. Saat hidup kita penuh tekanan, kita belajar untuk bersabar. Mungkin saat emosi kita memuncak, Roh Kudus melatih kita untuk menguasai diri kita. Dan semua ini adalah tanda bahwa kasih Tuhan selalu bekerja, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua bacaan kita pada hari ini, dari kitab Mazmur pasal yang ke-57, mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan itu nyata bahkan dalam kegelapan sekalipun. Kemudian dari bacaan kita yang kedua, dari Galatia pasal yang ke-5 menegaskan kita bahwa kasih itu mengubahkan hidup kita dan menumbuhkan buah-buah roh. Sehingga dari kedua bacaan kita pada hari ini, senada dengan introitus kita pada minggu yang menekankan bahwa Tuhan tidak menghancurkan yang rapuh, melainkan menopang dan mengubahkan dengan kasih-Nya. Kiranya kita hidup dalam kasih setia yang mengubahkan, supaya kita hidup menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur kami ya Bapa, atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu mengerti akan kasih setia-Mu yang selalu mengubahkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan, renungan ini dapat menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan firman-Mu ini sebagai bekal kami ketika kami menjalani setiap kehidupan yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan melakukan segala pekerjaan aktivitas pelayanan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu menjaga kami di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami perbuat, itu semua hanyalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati kami ya Bapa, kami serahkan semua kegiatan, pekerjaan, aktivitas pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.